Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bersama saya Ade Jori. Kali ini saya akan memberikan tips cara membuat MIDI di Studio One. Simak terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda. Oke, sebelum kita membuat MIDI di Studio One, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yang pertama pastinya memiliki laptop atau PC. Kemudian memiliki software Studio One, itu yang pasti. Kemudian memiliki MIDI controller, itu jika Anda memiliki. Tapi kalau tidak Anda memiliki, tidak apa-apa, jangan cemas. Nanti kita juga akan bisa membuat MIDI tanpa MIDI controller. Baiklah, kita coba buka Studio One. Sebelum buka Studio One, pasanglah MIDI controller ke USB. Contohnya saya memiliki MIDI controller quad dan coba saya pasang ke USB nya. Oke, kemudian kita akan pilih, setelah muncul tampilan Studio One, kita pilih akun Studio One, lalu option, di sudut kiri ambil add, lalu di device name kita beri nama koneksi MIDI controller kita. Misalnya saya beri nama saja ADK. Oke, kemudian di bawah kita pilih Nano Key karena merek MIDI controller saya adalah Nano Key. Kemudian sentuh Nano Key. Oke, seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke project, create new song. Di sini di song title saya bikin cara membuat MIDI. Oke. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kalau tampilan di sebelah kanan ini bisa dihilangkan atau dimunculkan melalui ini. Browse. Oke. Ini adalah instrumen, tempat untuk membuat instrumen MIDI. Ini adalah efek, ini looping, file, cloud, dan sebagainya. Yang terpenting dulu untuk membuat MIDI kita ambil instrumen. Isinya tergantung komputer Anda. Kalau bawaan dari Studio One itu ini. Sekarang saya mencoba bikin MIDI di piano. Saya akan menggunakan VST kontak. Kita tinggal tarik ke sini. Oke. Ini kita beri nama piano. Kita akan memilih library Cayenne piano. Oke. MIDI controllernya sudah connect. Kita bisa langsung membuat MIDI. Oh ya, untuk memperbesar ini, kawan-kawan bisa mengklik Ctrl dan geser scroll mouse ke atas, maka tampilan bisa dibesar. Kalau di sini kita klik, kita taruh
kursor di sini dan kita scroll ke atas tanpa menekan kontrol, cuman scroll ke atas, dia akan makin lebar, dan ke bawah makin kecil. Zoom in, zoom out. Oke, sekarang kita coba record. Cara recordnya kita aktifkan record ini dan monitor ini. Monitor ini adalah gunanya untuk kita mendengarkan di handphone kita. Biasanya sebelum record saya mengaktifkan ini recon, atau kita bisa tekan shift C. Gunanya ialah untuk ketika kita akan record, misalnya kita pakai timing 4/4, maka 4 kali 4 ketuk sebelum record dia akan berbunyi. Contohnya seperti ini, tombol record, waga, dia akan mulai. Oke, seperti itu. Ini untuk menggeser ke bagian awal, kita bisa menekan di tombol keyboard itu koma dan tanda panah ke kiri. Oke. Untuk record, kita juga bisa menekan tanda bintang di keyboard di numpad. Oke. Oke. Kalau kita klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita hilangkan dulu. Oke. Zoom, kita zoom dulu. Tekan kontrol, scroll ke atas. Di sini ada bagian-bagian yang tidak pas ke garis biramanya. Kita bisa geser, atau dengan cara misalnya kita kembalikan lagi, Ctrl Z, kita blok, kemudian kita tekan di keyboard key, atau ini disebut quantize, maka dia akan pas ke garis terdekatnya. Kemudian ini, karena ini kasusnya lebih dekat ke bagian sebelumnya, ketika kita kontes dia akan bergeser ke depannya, maka kemudian bisa kita geser lagi ke sini untuk menggesernya. Oke, ini kita kontes juga, atau Ctrl A langsung kontes seluruhnya, semua akan pas di garis biramanya. Kemudian pada prinsipnya ini apabila pendek, maka bunyinya akan pendek juga seperti ini. Apabila panjang, maka notnya akan berubah di panjang juga. Sekarang saya inginkannya ini penuh. Ini kita bisa geser-geser sesuai pas dengan garis-garis biramanya. Oke, kita coba dengarkan. Kemudian ini velocity. Velocity ini berfungsi untuk mengatur keras lunaknya dari bunyi MIDI ini. Kita contohkan ini. Dia volumenya segini. Ini segini.
karena waktu kita menekan keyboard ini kekuatannya akan berbeda. Tapi ini bisa kita samakan semuanya dengan cara di blok. Kita geser ke atas dulu full semuanya, lalu kita tarik ke bawah, jadi semuanya akan rata. Saya kasih saja di sampai segini agar hasilnya lebih bunyinya agak lembut. Oke, ini juga ini juga gini. Kita dengar di awal. Oh ya, bagi teman-teman yang pengen tahu ini bunyi metronom, kita bisa aktifkan dengan aktifkan nomor ini. Tekan tombol ini, metronom C, atau di keyboard dengan tombol C. Nah, kita tombol C, maka dia hilang. Oke. Ini bisa kawan-kawan buat terserah sampai sepanjang apapun. Akornya pun tergantung kawan-kawan mau bikin melodi, mau bikin akor, tergantung teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua, jika kita tidak memiliki MIDI controller, gimana sih cara bikin MIDI tanpa menggunakan MIDI controller? Ini coba kita hapus. Caranya gampang. Di sini ada icon kayak pensil, paint tool. Kita bisa klik ini dan kita tarik ke sampai segini, atau terserah sampai mana yang kawan-kawan inginkan. Kemudian kita kembalikan lagi ke ini. Bisa juga dengan tekan tombol 1. Oke. Kemudian klik 2 kali. Nah, maka dia akan tampil seperti tampilan tadi. Di sini ada lagi tampilan paint tool-nya. Kita pilih ini untuk menulis bentuk MIDI yang kita inginkan. Seperti tadi kita membuat akor A minor. Ini G. A, C, E. Oke. Kemudian kita bikin F. Caranya diklik, ditahan dan ditarik kalau pengen panjang. F, A, C. Kembalikan ini. Atau ada cara lagi seperti ini. Jika sini A, kita bisa duplikat ini, atau dengan cara mengcopy. Kita klik A ini, nada A, kemudian kita tekan Ctrl C, kemudian kita taruh kursornya di sini, lalu Ctrl V. Dia akan seperti itu. Ctrl V. Atau cara lebih mudahnya, ketika kita klik ini, tekan D. Nah, dengan menekan D, maka dia akan menduplikat ini. Oke, dan ini D. Kita bikin lagi langsung. Kita lanjut ke C. Kita duplikat ini. Oke.
lalu ke G, kita bikin G. Oke, kita mulai. Oke, kita blok, kita bikin velocity setengah. Bisa kan tanpa kita memiliki MIDI controller. Tapi kalau Anda ingin bekerja cepat, maka belilah MIDI controller di toko-toko terdekat. Oh ya, kemudian kita akan kenal ini. Kalau tadi kita akan mengenal ini point tool, kemudian ini untuk menghapus, gunanya seperti ini. Ketika kita klik dia akan terhapus, Ctrl Z. Kemudian ini mute tool berfungsi untuk ketika kita di bagian nada ini ada yang akan kita mute atau matikan bunyinya, seperti ini misalnya nada E, saya tidak ingin mendengarkan nada E, lalu caranya kita klik tahan dan diblok. Oke, nada E kan tidak akan berbunyi. Cara mengembalikannya diblok lagi, misalnya seluruhnya. Oke, begitu. Kemudian ini listen tool, gunanya untuk mendengarkan di bagian bar mana teman-teman akan mendengarkannya. Contohnya di bagian sini, tinggal teman-teman klik dan tahan. Maka dia akan men-play di bagian yang teman-teman klik. Misalnya ini lagi. Oke. Oke. Tinggal kawan-kawan berkreasi tergantung keinginan kawan-kawan masing-masing. Bisa buat lagu, bisa buat musik, apa ini itu, terserah kawan-kawan sendiri. Oke, sekian dulu video ini, semoga bermanfaat dan berguna bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Anda. Semoga kita makin berkembang, makin kreatif dan semangat terus berkarya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.